Hari ini kita akan membahas tentang expression of dislike, ekspresi ketidaksukaan. Nah, untuk pola kalimatnya, yang pertama ada subject plus dislike or dislikes plus object, bisa noun, bisa verb in. Nah, harus ada subjeknya. Kemudian dislike itu artinya tidak suka atau dislikes. Nah, kalau dislike berarti untuk subjek I, you, they, we. Nah, untuk dislikes berarti untuk subjek yang tunggal seperti she, he, it. Nah, untuk yang kedua pola kalimatnya yaitu subject plus don't like or doesn't like plus object, bisa noun, bisa verb in. Nah, di sini don't like artinya tidak suka. Nah, don't like ini untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan doesn't like untuk subjek yang tunggal seperti she, he, it atau nama orang, misalnya Cici. Kemudian diikuti dengan objek. Objeknya bisa noun atau juga bisa diikuti dengan verb in atau verb in. Nah, noun atau verb in. Noun kata benda, verb in adalah kata kerja yang diikuti dengan in. Jadi biasanya berubah menjadi kata benda. Nah, yang ketiga ada subjek plus had atau hates plus objek noun or verb in. Nah, hate artinya benci, hates. Nah, ini sama ya. I, you, they, we, she, he, it. Sudah? Nah, selanjutnya kita langsung ke example-nya, contohnya. Nah, perbedaannya apa antara dislike or dislikes sama don't like atau doesn't like? Nah, jadi dislike atau dislikes ini itu menyatakan ketidaksukaan yang bersifat negatif yang kuat dan biasanya dipakai untuk kalimat, untuk percakapan yang sifatnya itu formal. Sedangkan don't like atau doesn't like itu biasanya dipakai untuk percakapan sehari-hari yang biasanya bersifat informal. Dan untuk makanan, biasanya kalau kita menyatakan tidak suka terhadap makanan, kita biasanya menggunakan don't like atau doesn't like. Nah, kalau untuk menyatakan ketidaksukaan suatu hal, biasanya kita memakai dislike atau dislikes, atau hate atau hates. Nah, seperti itu ya. Kita masuk ke latihan soalnya. Dia perempuan tidak suka bubur. Nah, dia perempuan itu bahasa Inggrisnya adalah she. Nah, tidak suka berarti tidak suka berarti menggunakan doesn't like porridge. She doesn't like porridge. Nah, kenapa menggunakan doesn't like? Karena subjeknya adalah tunggal. Untuk yang menggunakan doesn't like ini, itu berarti untuk subjek she, he, it atau nama orang. Misalnya Sarah. Nah, tunggal. Intinya orang ketiga tunggal itu menggunakan doesn't like untuk menyatakan tidak suka. Nah, karena di sini makanan, biasanya umumnya untuk menyatakan ketidaksukaan kita menggunakan don't like atau doesn't like. So, she doesn't like porridge. Dia tidak suka bubur. Number 2. Saya tidak suka berenang. Saya berarti I. Tidak suka berenang berarti tidak suka menggunakan dislike. I dislike swimming. Nah, di sini subjeknya adalah I. Jadi tidak sukanya menggunakan dislike. Tidak ada tambahan S. Untuk subjek I, you, they,
we, maka cukup menggunakan dislike tanpa ada tambahan s. Nah, ini loh yang dimaksud dengan verb aim. Jadi kata kerjanya adalah swim, kemudian dikasih imbuhan in, swimming. So, I dislike swimming. Number 3, Ani membenci bahasa Inggris. Ani. Nah, karena ini orang ketiga tunggal, kata gantinya adalah she, maka harus ada tambahan s. Jadi hates English. Ani hates English. Number 4, dia laki-laki. He. Tidak berpikir. He doesn't, pakai does ya. He doesn't think. Dia suka makanan pedas. He likes, pakai s. He likes makanan pedas berarti spicy food. Spicy food. Nah, he doesn't think he likes spicy food. Number 5, mereka tidak suka es krim. Mereka, they, tidak suka berarti don't like atau doesn't like. Don't like ice cream. Nah, kalau yang nomor 1 tadi subjeknya she, maka menggunakan doesn't like. Nah, yang nomor 5 subjeknya they, maka menggunakan don't like. Nah, don't like itu dipakai untuk subjek apa? Subjek I, kemudian you, they, we. I, you, they, we. They don't like ice cream. Saya tidak suka bangun pagi. I tidak suka bangun pagi ya. Jadi menggunakan ini. I dislike waking up early. Nah, jadi ini adalah verb aim. Jadi I dislike waking up early. Saya tidak suka bangun pagi. Kira-kira kalau misalnya saya tidak suka memancing in English, apa ya?